Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Selamat pagi saudara-saudara. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Bacaan Alkitab kita diambil dari surat Roma pasal 16 ayat 17 sampai ayat 20. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita memohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kalau pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus menyertai kami, menyapa kami, dan menyatakan kehendak-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Surat Roma pasal 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara,
supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Paulus pada bacaan ini berbicara tentang situasi jemaat di Roma. Dengan jelas kita bisa melihat di sini bahwa di tengah-tengah jemaat Roma itu ada orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan iman mereka kepada Kristus. Dan ajaran-ajaran ini begitu kuat sehingga menggoda orang untuk percaya dan mengikutinya, dan pada akhirnya itu bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah jemaat Roma. Tentu saja pengajaran-pengajaran yang mereka sampaikan ini bukan sama sekali berbeda, sehingga orang dapat dengan mudah membedakannya bahwa ini bukan ajaran Kristen, ini bukan ajaran Kristus. Tapi justru ajaran ini terasa samar sehingga orang mengira bahwa inilah yang seharusnya diyakini. Apalagi para pengajar ini menggunakan bahasa yang enak didengar, bahasa yang manis, kata-kata yang muluk-muluk, sehingga ini bisa menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk mendengarkan mereka. Dan kalau orang mendengar mereka, maka apa yang disampaikan oleh mereka itu dengan mudah masuk ke dalam pikiran para pendengarnya. Dan ketika masuk ke dalam pikiran para pendengarnya dan secara logika itu bisa diterima oleh mereka yang mendengar, maka itu menjadi sebuah keyakinan dan pemahaman yang baru dalam pikiran-pikiran mereka. Jadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah yang pertama-tama, mereka harus menjauhi orang-orang yang mengajarkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka harus menghindari ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Itu yang pertama. Jadi nggak perlu dilawan, tetapi dihindari. Lalu yang kedua di ayat 19, Paulus menasehatkan jemaat di Roma itu supaya mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang jahat. Kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk ini adalah hikmat. Jadi mereka diminta untuk bisa bijaksana, bisa berhikmat dalam membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang harus mereka pegang, mana yang harus mereka hindari, mana yang harus mereka lakukan, dan mana yang seharusnya tidak mereka lakukan. Sepanjang sejarah kekristenan memang ada banyak aliran-aliran di dalamnya. Aliran-aliran dengan pengajaran yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Malah sebagian dari mereka dicap sebagai aliran yang sesat, aliran yang menyesatkan. Tetapi tentu pada saat ini kita tidak akan membahas tentang aliran-aliran sesat tersebut. Yang
akan kita perhatikan adalah sesuatu yang memang ada di dalam diri kita. Kalau aliran-aliran itu kan di luar kita, atau paling tidak di luar aliran pengajaran gereja kita. Tetapi yang bisa terjadi juga adalah di dalam diri kita. Jangan-jangan kita justru menyampaikan ajaran-ajaran yang menyesatkan orang, yang membuat orang jauh dari Tuhan, yang bertentangan dengan iman Kristen, yang bertentangan dengan apa yang diajarkan kepada kita selama ini. Tentu saja itu bisa terjadi kepada siapapun di antara kita. Dan mungkin kita melakukannya tanpa kita sadari. Kita dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti refleks spontan yang kita lakukan ketika kita berhadapan dengan situasi atau dengan orang lain di sekitar kita. Sebagai contoh, misalnya ketika kita berjumpa dengan seorang teman yang sedang terluka, dia bercerita kepada kita. Dia menyampaikan tentang perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dari orang lain terhadap dia. Lalu apa yang akan kita sampaikan kepada teman kita yang sedang terluka ini? Tentu kita akan menghibur dia, bukan? Tetapi bagaimana caranya? Kadang-kadang mungkin kita justru memanas-manasi dia, membuat dia membenci orang yang melukai dia. Bisa jadi itu adalah keluarganya sendiri, bisa jadi itu adalah sahabatnya sendiri, tapi demi kita menghibur dia, kita memanas-manasi dia. Pada akhirnya dia bukan mengampuni, tetapi dia membenci. Bukankah itu bertentangan dengan pengajaran Tuhan Yesus yang selama ini kita dapatkan? Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang mengampuni, tetapi justru kita menyuruh orang untuk membenci orang lain. Kadang-kadang, saudara-saudara, di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah komunitas, itu bisa saja terjadi kesalahpahaman, bisa saja terjadi konflik antara dua orang atau dua kelompok orang di dalam persekutuan itu. Dan peran apa yang kita mainkan ketika terjadi konflik seperti itu? Apakah kita akan memihak satu pihak atau justru kita akan mendamaikan keduanya? Tentu saja kita diajarkan untuk menjadi pembawa damai. Tetapi ketika kita membawa perpecahan, justru itu bertentangan dengan apa yang diajarkan kepada kita. Itu bertentangan dengan iman kita. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini misalnya, ketika banyak orang merasakan takut dengan kondisi kesehatan mereka, takut dengan kondisi perekonomian mereka, lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita menambah rasa takut mereka dengan mengirimkan berita-berita hoax, atau juga paling tidak berita yang kita tidak tahu kebenarannya? Kita hanya forward aja gitu ya. Atau kita justru memberikan optimisme kepada mereka untuk mereka tetap menjalani hidup. Jadi kita hadir di dalam kehidupan mereka itu sebagai pembawa ketakutan atau sebagai pembawa optimisme untuk mereka menjalani hidup. Sekalipun di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Bukankah kita diajarkan untuk menjadi pembawa kabar sukacita di dalam kehidupan orang lain?
Memberitakan Injil kan itu ya. Injil itu kan kabar sukacita, kabar baik. Kalau kita diajarkan untuk memberitakan Injil, maka kita memberitakan kabar sukacita. Kabar sukacita itu adalah kabar bahwa sekalipun kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita, tapi kita bisa melewatinya dengan penyertaan Tuhan. Karena Tuhan mau peduli pada kita, mau menolong kita. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita diajak oleh Rasul Paulus untuk menghindari orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan ini. Atau jangan sampai kita menjadi orang yang menyesatkan ini. Kita diajak untuk kita tetap menjaga agar sikap yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai juga ada orang yang menjadi jauh dari Tuhan karena perkataan kita, karena sikap kita terhadap mereka. Kita diajak untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Amin. Kami berdoa ya Tuhan untuk penanganan pandemi COVID-19, terutama di Indonesia. Kami mendoakan pemerintah kami, baik di pusat maupun daerah. Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat untuk mereka memikirkan, mendalami, dan membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka mengatasi pandemi ini. Berikan kepada mereka kerjasama dan juga koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Biarlah segala hal yang boleh diputuskan, boleh diberlakukan, semua itu adalah untuk kebaikan masyarakat di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan ketika pada saat ini Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar yang lebih diperketat, kiranya kebijakan ini boleh membawa kebaikan bagi masyarakat Jakarta. Kami juga berdoa untuk kehidupan ekonomi masyarakat ketika COVID-19 ini juga memberi dampak yang sangat besar dalam kehidupan ekonomi. Tuhan menolong untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Tuhan menolong untuk mereka yang kehilangan pendapatan dalam usaha mereka. Tuhan juga yang menolong pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi untuk negeri ini. Kami berdoa untuk pengadaan vaksin virus corona dalam setiap proses yang saat ini tengah dilakukan, dalam setiap uji-uji klinis yang tengah dilaksanakan. Biarlah Tuhan yang menolong baik para ilmuwan yang meneliti, menguji, sehingga mereka boleh menemukan vaksin yang tepat yang dapat mengatasi pandemi ini. Kami berdoa untuk Poliklinik GKI Surya Utama yang tetap menjalankan tugas dan perannya di tengah masyarakat pada saat ini. Kami mendoakan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan poliklinik ini, baik tenaga medis, tenaga administrasi, dan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Kami juga mendoakan setiap pasien yang datang ke Poliklinik GKI Surya Utama. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mau berdoa turut dengan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam